Dulu sejarah Kanjeng Nabi zaman jahiliyah bukan berarti masyarakat Mekah itu bodoh. Banyak yang pintar, banyak penyair yang jenius dan sebagainya. Tapi karena tidak punya arah hidup yang jelas, kesadaran dari mana dia berasal, kepada siapa dia harus bertuhan, dan bagaimana cara melaksanakannya, sehingga dinamakan jahiliyah. Selamat datang di Pelita Podcast, inspirasi untuk negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pelita. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Alhamdulillah beliau bisa hadir memenuhi undangan kita untuk mendiskusikan atau menyampaikan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan di Kabupaten Situbondo, acara besar ini, teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian. Tetamu kita yang telah hadir pada kesempatan ini adalah yang pertama Kiai Haji Nurisen Tibyan MAG. Beliau adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran STIQ Wali Songo Situbondo. Alhamdulillah sudah bisa hadir. Lalu yang kedua tamu kita adalah Bapak atau kita sebut Lora Dr. Miftahus Surur MPD. Beliau juga sebagai alhamdulillah Ketua STKIP PGRI Kabupaten Situbondo yang sebentar lagi di Santek kayaknya universitas. Alhamdulillah. Baik, kita ke Pak Yasin dulu nih, tentang sholawat nariyah. Pak Yai, teman-teman atau sahabat-sahabat Gen Z ini mungkin ada yang belum paham itu apa sholawat nariyah. Mungkin bisa dijelaskan Pak Yai, apa itu sholawat nariyah? Monggo Pak Yai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sholawat nariyah itu salah satu redaksi dari sholawat Nabi. Sholawat Nabi itu memang dianjurkan di dalam Al-Quran sendiri. Dalam surat Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, kemudian perintah sholawat ini atau anjuran sholawat ini menimbulkan banyak para wali-wali Allah membuat atau ada sebagian yang mengatakan dianugerahi sholawat-sholawat tertentu. Nah, ada yang sholawat ini, sholawat fatih, ada sholawat munjiat. Salah satunya adalah sholawat nariyah. Nah, sholawat nariyah ini termasuk sholawat yang paling masyhur di dunia bahkan. Hatta anak-anak kecil itu hafal. Di musola-musola banyak dilantunkan di Indonesia terutama. Sehingga sholawat nariyah ini adalah salah satu redaksi sholawat yang masyhur, yang populer, yang redaksinya itu Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Mungkin seperti itu dulu. Pak Yai gini, apa bisa dijelaskan juga tentang sejarah atau apa ada nama lain sebelum sholawat nariyah? Sejarahnya itu bisa dijelaskan Pak Yai. Baik ya. Sholawat nariyah itu nama ya. Nariyah itu sebetulnya diambil dari kata nar yang berarti api, tapi konotasinya itu positif. Sebab di sini maksudnya para ulama memberi nama nariyah ini saking cepatnya mustajabnya sholawat ini, sehingga diibaratkan, umpamakan dengan api yang membakar kayu yang kering. Itu nariyah. Sebagian ada yang menamai sholawat nariyah ini Qurtubiyah. Disebutkan kepada salah satu ulama dari Cordova, dari Spanyol. Qurtubah kalau bahasa Arabnya, kemudian disebut Qurtubi. Ada yang menyebutnya juga Taziyah, karena disebutkan kepada ulama dari kota Taza di Maroko. Ada 3 ulama yang muncul di sini, ada Ibrahim Tazi, ada Ahmad At-Tazi, dan ada Abdul Wahab At-Tazi. Sehingga disebutnya Taziyah.
Ada juga yang menyebut tafrijiyah ya, karena dalam sholawat nariyah sendiri ada kata tanfariju bihil qurab. Ada yang menyebutnya kamilah, karena sholatan kamilah. Ini masyhur di kalangan tarekat Rifaiyah. Intinya soal penamaan-penamaan ini macam-macam, karena sholawat nariyah ini betul-betul diamalkan oleh banyak kalangan atau lintas kelompok dan generasi ya, Pak Yai. Lalu keutamaan nih Pak Yai, agar sahabat-sahabat pelita yang kembali generasi mudanya ini kita yang kita memberikan informasi kepada mereka, komunitas gitu. Saya yakin Pak Yai sudah merangkul komunitas-komunitasnya anak muda. Nah, tentang manfaatnya atau fadilah dari sholawat nariyah ini Pak Yai. Ya, keutamaan sholawat itu, sholawat apapun ya termasuk sholawat nariyah, yang paling utama adalah untuk menumbuhkan rasa cinta dan rasa keimanan, terutama kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi, dan itu yang paling utama. Keutamaan yang paling utama di sana. Karena pesan Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalian yang punya iman di hatinya, shollu alaihi, ayo kita sholawat untuk Nabi Muhammad. Wasallimu taslima, itu kita sampaikan salam. Sehingga dengan adanya sholawat ini, keimanan yang disebut dalam Al-Quran tadi itu menjadi bertumbuh, menjadi bertambah, menjadi kuat, menjadi kokoh, dan otomatis juga menjadi lebih dekat dengan Kanjeng Nabi, lebih cinta kepada. Nah, impact-nya dari bertumbuhnya iman dan mahabbah ini dan cinta ini, kita akan semakin mudah nanti mengamalkan ajarannya. Mungkin akan yang dulunya agak berat menjadi senang. Ya, betul. Karena kita tidak lagi melihat itu sebuah aturan, tapi kita sudah melihat siapa yang mengatur dan siapa yang memerintahkan kita, yaitu Allah lewat Nabi Muhammad. Adapun fadilah-fadilah lain selain itu yang memang banyak, terutama terkabilnya hajat. Akan tetapi para masyayikh kita itu hajat di sini tidak untuk hajat-hajat pribadi saja, tapi menyangkut hajat banyak orang. Kita ingin mendoakan negara, kita ingin mendoakan bangsa, kita ingin mendoakan masyarakat. Eman-eman ya, proposalnya lewat Nabi Muhammad yang diminta hanya hal-hal kecil ya. Maka dari itu para masyayikh itu mengajak membaca sholawat nariyah ini untuk mendoakan semuanya. Semuanya kita doakan melalui Nabi Muhammad. Seperti itu kira-kira. Jadi ini kalau kita lihat kan memang sudah tradisinya kuat nih Pak Yai. Saat saya dulu masih jadi guru ya tiap pagi kita baca itu Pak Yai. Siswa dulu. Lalu di kantor juga baca pagi gitu. Jadi kalau menurut pandangan Pak Yai ini tradisi membaca sholawat nariyah khususnya di Bumi Sholawat Situbondo nih Pak Yai, itu seperti apa Pak Yai? Kalau sesuatu itu sudah ditradisikan, itu artinya sesuatu sudah diikat. Tradisi-tradisi baik, tradisi-tradisi mulia. Entah itu apapun ya, termasuk sholawat ini, dan termasuk lagi sholawat nariyah. Ini akan menjadi satu hal yang bisa bertahan lama. Kalau dalam bahasa hadis itu bukan hanya perbuatan baik saja yang kita lakukan, tapi sudah menjadi sunnah. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Nah, dengan sholawat ini, orang akan secara emosional akan terikat dengan Nabi Muhammad. Maka kalau ini bertahan sampai ke anak cucu kita, yang diuntungkan itu adalah masyarakat secara luas. Karena intinya itu adalah kita kalau sudah kuat hubungan dengan Allah, dengan Nabi Muhammad, selesai sudah. Jadi kalau nanti ini sudah menjadi tradisi, kayak tradisi kebaikan yang sudah kita lihat di sekitar kita itu kan dari nenek moyang kita. Betul. Sehingga kita juga bisa merasakan. Jadi intinya agar agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini bisa sampai nanti ke anak cucu-cucu kita. Seperti itu. Kita lanjut ya Pak Yai. Ini sekarang ke Itisolana. Komunitas dan aplikasinya kita sangat mengapresiasi sekali karena anak-anak muda sekarang kan memang generasi digital dan itu diakomodir oleh Itisolana. Banyak teman-teman yang juga menginstal itu. Saya dengar juga kan sudah puluhan ribu yang download dan menginstal di HP masing-masing dan itu sangat menyentuh sekali ke kalangan anak muda ini. Nah, mohon untuk disampaikan tentang Itisolana sendiri, Itihad Sholawat Nariyah. Ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kami terima kasih atas apresiasi yang diberikan. Dalam hal ini beliau sebagai wakil pengasuh Pondok Pesantren Wali Songo sekaligus dosen di Institut Agama Islam, dulunya STIQ, sekarang sudah berubah menjadi Institut Agama Islam Wali Songo. Alhamdulillah betul-betul telaten dalam mengawal kami yang berada di kepengurusan. Jadi Ittisolana itu merupakan cita-cita besar Kiai Ahmad Sufyan yang sudah dikumandangkan sejak dahulu. Bahkan itu juga diawali oleh dawuh dari Yai As'ad Samsul Arifin, bahkan sejak itu. Yang mana beliau-beliau ini, para masyayikh, menginginkan komunitas sholawat nariyah ini punya payung hukum yang jelas. Karena pada nantinya akan ada kegiatan-kegiatan dakwah, kegiatan-kegiatan keumatan, majelis-majelis ilmu, bahkan upaya-upaya strategi ekonomi untuk mensejahterakan umat yang akan dilaksanakan. Sehingga berdasarkan dawuh dari Kiai Zaki, juga Kiai Zaki itu berdasarkan dawuh dari Kiai Ahmad Sufyan yang rawuh pada salah satu dzurriyah, salah satu keluarga masyayikh yang intinya menekankan kembali bahasa Maduranya, bila Ittisolana mau diresmikan, mau dihidupkan, mau digerakkan, mau dorong kembali untuk. Pada intinya beliau punya cita-cita Ittisolana ini adalah wadah, bukan tujuan, tapi wadah perjuangan untuk menghidupkan, menjalankan, mengamalkan sholawat nariyah. Yang mana targetnya adalah 50% plus 1. Jadi sebagian besar seluruh masyarakat Indonesia itu mengamalkan sholawat nariyah. Kalau dawuhnya Kiai Ubaidillah Hasan, saya pernah mendengar beliau menyampaikan penjelasan kenapa targetnya itu harus 50% plus 1. Karena mengacu pada kondisi empiris yang dulu terjadi pada saat zaman sahabat dan Kanjeng Nabi. Dulu banyak yang beriman, tapi tidak semua sahabat itu kan melakukan amal soleh. Ada juga yang berjudi, ada juga yang berzina atau melakukan hal-hal yang maksiat. Tapi sebagian besar mayoritas adalah orang-orang soleh, para sahabat-sahabat yang berpegang teguh pada ajaran dan hubungan yang kuat dengan Kanjeng Nabi. Oleh karena itu, mayoritas orang baik ini yang menjadi penyebab utama turunnya rahmat dan pertolongan Allah. Jadi yang menjadi sebab utamanya adalah mayoritas dari para sahabat adalah ahli ibadah, hubungan yang kuat dengan Kanjeng Nabi, sehingga menyebabkan begitu derasnya pertolongan dan rahmat Allah. Ini yang ingin jadi cita-cita bersama. Semoga beliau berharap apabila sholawat nariyah diamalkan oleh 50% plus 1. 50% plus 1. Paling tidak kan lebih banyak sudah. Ya, betul. Ya, paling tidak pengamalnya lebih banyak daripada yang tidak mengamalkan. Mudah-mudahan kebuntuan-kebuntuan, permasalahan-permasalahan problematika negara, bangsa, dan masyarakat ini semuanya bisa dituntaskan, diberikan jalan terbaik dan termudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada prinsipnya sholawat nariyah ini yang pertama adalah memecahkan atau membuka kebuntuan-kebuntuan akidah. Dulu sejarah Kanjeng Nabi zaman jahiliyah bukan berarti masyarakat Mekah itu bodoh. Banyak yang pintar, banyak penyair yang jenius dan sebagainya. Tapi karena tidak punya arah hidup yang jelas kepada siapa dia, kesadaran dari mana dia berasal, kepada siapa dia harus bertuhan, dan bagaimana cara melaksanakannya, sehingga dinamakan jahiliyah. Makanya sebagian kiai itu tidak setuju apabila ada perkataan dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Tidak. Tapi zaman jahiliyah
ke zaman ilmiah. Artinya diberikan ilmu melalui Kanjeng Nabi, para sahabat tabi'in dan para ulama, sehingga dibukakan pintu hidayah untuk mengenal Allah dan semakin cinta kepada Kanjeng Nabi. Jahiliyah ke Ilmiah. ilmiah. Zaman jahiliyah ke ilmiah, karena ada ilmu Allah yang diberikan, dibukakan pintu oleh lisan suci para nabi, para sahabat tabi'in, para ulama sebagai pewaris. Ittisolana ini berupa yayasan. Oh, yayasan ya, punya badan hukum lah ya. Ittihad Sonar Nusantara. Itu adalah nama yayasan resmi yang sudah punya akte notaris dan memiliki SK Kemenkumham. Yang kegiatannya beragam, salah satunya adalah Ittihad Sholawat Nariyah, komunitas majelis-majelis titik-titik sholawat nariyah. Di antaranya beliau adalah Dewan Pembina dan Dewan Pengasuh. Saya di sini kapasitasnya sebagai sekretaris Dewan Pengurus Pusat Ittisolana, yang ketua umumnya adalah Kiai Haji Ahmad Syamrawi. Beliau berada di Dewan Pengasuh dan Pembina bersama Kiai Khalil As'ad, Kiai Zaki, Kiai Makmun, Kiai Tamim Sufyan, Kiai Nuri, para kiai yang lain. Nah, kemudian prinsip utama dari yayasan ini adalah dalam aspek struktural atau manajerial tidak berbasis pemilihan, tapi penunjukan. Nama-nama yang sudah tertera dalam kepengurusan sudah berdasarkan penunjukan dan persetujuan oleh para masyayikh atau Dewan Pembina. Sehingga kita sangat menghindari konflik-konflik perdebatan terkait struktural yang itu nantinya sangat berpengaruh pada performa produktivitas untuk tujuan yang utama menghidupkan sholawat nariyah. Sampai saat ini kami sudah mengembangkan aplikasi yang namanya Super App, ada Ittisolana itu di Play Store dan iOS sudah ada. Dulu awal-awal sangat sulit untuk menembus iOS. Karena tahu sendiri standar dan proses asesmennya cukup ketat, tapi alhamdulillah sudah tembus iOS dan Play Store, sehingga itu menjadi pegangan masyarakat bukan hanya untuk mengamalkan sholawat nariyah, karena di sana ada tasbih online, ada tasbih offline. Tasbih online itu digunakan untuk bersama-sama menghatamkan dalam satu kelompok secara online. Tasbih offline lebih kepada digunakan untuk hataman pribadi. Selain itu banyak fasilitas-fasilitas doa, amalan berdasarkan bulan, sehingga pendampingan masyarakat menjadi pimpinan jamaah itu tidak lagi bergantung pada kiai-kiai, namun lebih daripada itu tugas-tugasnya dapat disebarkan secara meluas oleh masyarakat-masyarakat yang dapat membaca, mendampingi, dan mengoptimalkan amalan-amalan yang ada di aplikasi itu. Berarti sudah hybrid ya, Lora ya? Sistemnya itu sudah hybrid, online, offline juga? Ya, online dan offline. Jadi banyak komunitas-komunitas online yang tergabung, bersatu dari misalnya dari beberapa daerah, bersatu atas nama apa, buat majelisnya, kemudian menghatamkan secara real time. Dan itu pertambahannya real time. Misalnya ada yang mengamalkan, langsung nambah sampai 444, berhenti dia. Kemudian direset lagi, kemudian keroyok bersama. Kalau bahasanya beliau, sholawat nariyah ini kenapa sholawat perjuangan, sholawat kebersamaan? Karena ini digotong royong membacanya. Dan sekali lagi bukan untuk kepentingan pribadi, tapi masyarakat secara luas. Sistemnya sudah terbentuk sedemikian rupa, gitu. Ya, bahkan mohon maaf, Ki Sufyan itu dulu salah satu cita-citanya beliau ingin data jamaah itu by name, by address. Jadi tidak hanya nominal atau kuantitatif, tapi siapa dia, ada di mana, nama titiknya apa, berada di desa mana. Alhamdulillah kita sudah kembangkan aplikasi berbasis web yang tercatat baru 25.000 jamaah. Yang Ini tercatat, karena keterbatasan
operator, SDM di desa-desa dan Desa-desa. sebagainya. Namun secara faktual kami DPP bersama beliau juga turun ke bawah mencatat secara manual itu Iya, sudah iya. 50 ribu ribuan. lebih dan terdiri dari hampir 1.500 lebih titik. Tersebar di mana saja itu? Tersebar di seluruh Situbondo. Kalau di Situbondo Ha-ha. semua desa dan dusun insya Allah hampir semua ada. Jember, Tapal Kuda semua sudah selesai. Kemudian di Madura, di Kalimantan, di Sumatera ada juga. luar biasa. Kemudian bahkan luar negeri beliau ini mendampingi ke Malaysia, Thailand, dan di Brunei. Brunei baru. Baru dibuka kembali. Ya mudah-mudahan ini terus beriringan dengan pertolongan dan ridho Allah. Ya. Tapi mulainya ya dari Situbondo ya Pak Yai? Mulainya, Ya, startnya. Biasanya organisasi itu kan terpusat di Jakarta. Iya, Kalau ini terpusat di Situbondo. Keren ini. Dengan sistem yang sudah terbentuk. Untuk visi utama dari Itisolana sendiri, itu bisa dijelaskan? Beliau aja. Beliau. Kalau visi utama kami tidak banyak, singkat, padat, tapi sangat berat. Yaitu Sangat berat. memperjuangkan, mendorong, menemani, melayani jamaah sholawat Nariyah ini bagaimana kiranya secara kuantitas terus bertambah, yaitu targetnya adalah 50% plus 1 seluruh Indonesia. Secara kualitas bertambah kesungguhannya. Yeah. Karena di lapangan itu ada yang cepat menghatamkan, ternyata bacaannya tidak betul-betul tumak ninah. Nah ini yang menjadi PR kita bersama dalam kepengurusan. Kesungguhan juga dalam memastikan setiap hitungan itu tidak terlewat. Itu yang tidak ditambah-tambahi. Tidak ditambah-tambahi. Kalau ditambahi tidak mungkin. Tapi kalau terlewat, misalnya membaca dalam kondisi ngantuk kadang terlewat dan sebagainya. Itu yang menjadi upaya secara kualitatif masyarakat ini menjalankan sholawat Nariyah dengan penuh kesungguhan. Karena memang pesannya harus sungguh-sungguh. Karena dawuh beliau Kiai Sufyan itu, kalau sholawat Nariyah ini betul-betul dijalankan secara sungguh-sungguh, dihatamkan, dipahami, diresapi maknanya, dipahami, diamalkan isinya, kemudian dalam setiap momentum hataman itu dijalankan dengan sungguh-sungguh, diperhatikan hitungannya, maka akan menjadi solusi-solusi dalam berbagai aspek. Yang pertama, solusi akidah. Jadi membuka kebuntuan akidah, yang mana seperti yang disampaikan oleh beliau tadi, pada prinsipnya tujuan utamanya adalah membangun kesadaran beragama. Membangun kesadaran bahwa kita ini bertuhan kepada Allah, bernabi kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Seperti dawuhnya Yai Khalil As'ad, jangankan 5 menit, 1 menit, 1 detik saja kita lepas dari Allah, sebenarnya ini kita menjadi bingung dan tanpa arah. Apalagi kita berjam-jam tidak bersambung dengan Allah dan Kanjeng Nabi. Maka ini menjadi sesuatu yang berat. Secara pribadi, siapa saya yang kemudian mendapatkan tugas yang begitu berat ini, tapi saya sudah berniat bahwa masuk di Itisolana, ada di pengurusan, bukan ingin memperbaiki organisasi atau jamaah, tapi ingin memperbaiki diri melalui Itisolana. Mudah-mudahan kefakiran saya, kemalasan saya dalam beribadah disembuhkan oleh Allah, sehingga dengan jamaah yang begitu banyak dalam mengamalkan sholawat Nariyah ini, saya juga termotivasi untuk ikut giat bersolawat. Kalau dihubungkan dengan misi sosialnya, yang dikatakan bahwa sholawat Nariyah sendiri ini adalah fondasi etika peradaban. Nah, itu aplikasinya bagaimana di masyarakat, Pak Yai? Ya, sebetulnya kembali ke tadi yang pernah saya sampaikan, bahwa
orang itu hidup di dunia ini menjadi baik ketika tidak lepas dengan Allah, dengan Nabi Muhammad. Nah, sholawat nari ini kan hanya media. Kan banyak redaksi sholawat. Sholawat nari ini bagian dari media tersebut untuk bisa terhubung dengan Nabi Muhammad. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman itu dalam Al-Qur'an, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur." Orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad itu akan mendapat balasan sholawat dari Allah. Dan sholawat dari Allah itu demikian para malaikat, efeknya adalah liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Mengeluarkan dari kegelapan menuju satu cahaya. Nah, kegelapan ini termaktub dalam redaksi sholawat nariyah, tanhallu bihil uqad. Sufyan itu menjabarkan uqad di sini ada 4 setidaknya, kata beliau. Pertama, uqdah at-tauhid, tadi sudah disinggung sebagian. Kebuntuan soal tauhid, soal hubungan kita dengan Allah. Kita kan kadang buntu. Iya. Kadang doa nggak khusyuk. Betul, Pak ya. Nyebut nama Allah nggak merasa senang. Sholatnya saja terpaksa dan lain-lain. Itu kan kebuntuan-kebuntuan sebetulnya. Disadari atau tidak? Padahal kita itu resmi makhluknya Allah loh. Resmi hambanya Allah. Tuhan itu, Allah itu ya Tuhan kita beneran. Tapi kenapa kita dalam berhubungan dengan Allah kok? Nah, itu kan masih banyak kebuntuan-kebuntuan. Yang tadi disebut, yang paling parah itu di zaman Nabi jahiliyah itu kan. Itu ingin diselesaikan dengan tanhallu bihil uqad, dengan sholawat nariyah ini, menjadi terurai sesuatu yang kusut. Kemudian yang kedua itu uqdah ijtimaiyah. Tadi yang ditanyakan tentang kebuntuan soal ekonomi, soal kesosial. Karena tata kelola bermasyarakat, kemudian hubungan antar tetangga itu semua itu kan berkaitan dengan hal sosial. Itu juga dibuktikan di zaman Nabi. Kehadiran Nabi Muhammad itu menjadi revolusi besar dalam urusan sosial. Nah, di sholawat nariyah itu kan tawasulnya pakai bihi, tanhallu bihi itu sebab Nabi Muhammad. Jadi kita ingin bertawasul dengan Nabi Muhammad, berharap apa yang buntu-buntu di bidang sosial itu menjadi kembali terbuka, terlepas. Kemudian iktisadiyah juga di sisi ekonomi. Kemudian yang keempat itu sia-sia, bahkan dalam urusan berbangsa bernegara. Karena Nabi Muhammad itu perjalanan hidupnya kan dari Mekah ke Madinah. Betul. Beliau bukan hanya ngurusi pribadi, keluarga dan masyarakat, tapi juga hal bangsa dan negara. Berbangsa bernegara, bahkan di situ ada orang Yahudi, komunitas-komunitas, ada Suluh Najron, Suluh Hudaybiyah. Maka perjalanan Nabi risalah yang 23 tahun itu menjadi cuplikan yang kemudian kita minta dalam sholawat nariyah itu terutama di dalam kata tanhallu bihil uqad itu. Jadi kita memohon melalui redaksi yang di dalamnya sudah. Kurang lebih seperti itu. Disampaikan juga Pak Yai kalau sholawat itu walaupun nggak khusyuk itu tetap diterima ya Pak Yai. Kata para ulama itu ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam, karena yang dilihat sama Allah itu yang disolawati, itu yang manjur itu. Sehingga yang sholawat juga ikut terhormat. Jadi kita itu bahasa Maduranya itu ngampung paju. Numpang tenar. Kalau sekarang pansos. Iya. Jadi gitu ya, Pak. Iya, kita itu akan menjadi ikut terhormat karena sholawat itu adalah Allah sendiri yang memulai. Innallaha wa malaikatahu, alam malaikat semuanya digerakkan oleh Allah untuk bersolawat. Ya ayyuhalladzina amanu, alam di dunia orang-orang yang beriman juga digerakkan untuk bersolawat. Sehingga sholawat itu menjadi sangat berharga. Sehingga kata para ulama itu a'maluna bainal qabuli wa raddiha, amal-amal kita itu antara diterima dan tidak, illa sholata ala nabi Muhammadi, kecuali sholawat. Cuma bedanya kalau tambah khusyuk, tambah hadir hati, sholawat itu bukan hanya menjadi pahala, tapi bisa merubah karakter kita dari tadi itu, dari gelap menjadi terang, dari baik, dari tidak baik menjadi baik, dari baik menjadi lebih baik. Karena sholawat ini bukan amalannya orang-orang kayak saya kayak ini, tapi bahkan bukan hanya amalannya orang-orang nggak baik lah kayak saya, tapi orang-orang yang kelasnya sahabat, kelasnya tabi'in, kelasnya para wali-wali besar itu nggak ada yang nggak sholawat itu. Betul. Malaikat saja sholawat, semuanya sholawat. Artinya ini amalan semua, bukan gara-gara sudah nyampe ke makom tertentu kemudian nggak mau sholawat. Allah sendiri sholawat sama Nabi kok, para malaikatnya sholawat, semuanya digerakkan. Malaikat itu kira-kira kan pegawai-pegawai lah kita. Artinya semua digerakkan untuk bersolawat. Jadi semangat ini, kalau kata Kiai Khalil itu, kita disuruh masuk bergabung untuk sama-sama bersolawat kepada Nabi, agar aliran-aliran syafaat dan
kebaikan yang Allah kasih ke Nabi itu mengalir ke kita sampai ke anak cucu dan seterusnya. Kira-kira begitu. Okay. Pak Yai, tentang ini tanggal 19 Juli itu akan dilaksanakan Haul Masyayikh se-Nusantara Istisolana dan dipusatkan alhamdulillah di Situbondo. Nah, tentang penyelenggaraan ini, persiapan yang telah dilakukan apa saja sampai ini tinggal berapa hari? 13 hari. 12 hari. Ya, terima kasih. Alhamdulillah dalam hal ini kepanitiaan itu dipimpin langsung oleh Mas Rio, tidak atas nama Bupati, tapi atas nama pribadi, mempertimbangkan pengalaman, jaringan, dan konektivitas yang nantinya dan sampai saat ini memudahkan persiapan pelaksanaan Haul Masyayikh. Haul Masyayikh ini topik atau tagline-nya bukan ada Nusantaranya, ada Indonesianya, tidak. Haul Masyayikh bersama jamaah sholawat nariyah. Kita ingin, jangankan di Indonesia, bahkan seluruh dunia, para masyayikh ini, para guru kita, para wali ini ingin kita doakan, bukan karena beliau butuh, tapi kebutuhan mutlak kita akan aliran cahaya beliau, akan aliran rahmat Allah yang sudah turun kepada beliau, juga kita dapat mendapatkan keberkahannya. Beliau-beliau ini, para kiai, sudah merumuskan, kalau tidak keliru ada 9 niatan untuk melaksanakan haul ini. Yang pertama tentu adalah niat untuk mendapatkan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat utamanya adalah memohon, mengemis, bahasa yang lebih pantas, mengemis solusi terbaik atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi bangsa kita saat ini. Apapun itu, dari yang paling besar sampai yang paling kecil, kita inginkan solusinya. Segera menemukan jalan keluar yang termudah dengan ridho Allah dan pertolongannya. Yang kedua, kita ingin mendapatkan sebuah kenangan yang luar biasa bersama para orang-orang soleh. Bersama para orang-orang soleh. Tentu yang sudah diundangkan para kiai sepuh, para kiai yang akan hadir nantinya dari seluruh Indonesia itu sudah diundang. Harapannya dengan mustajabnya doa beliau, mustajabnya riyadhah beliau, kita juga mendapatkan aliran keberkahan. Dan ini menjadi kenangan yang luar biasa yang nantinya akan tertulis pada sejarah hidup kita, yang nanti juga akan diungkap kelak di akhirat. Dulu pernah berkumpul ratusan ribu orang dalam sebuah tempat bermunajat kepada Allah, yang mayoritas itu adalah pembesar-pembesar para orang soleh di sana. Nah, kita ini ingin numpang. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah ingin berlatih untuk patuh dan taat kepada perintah masyayikh. Karena beliau kan pewarisnya Nabi. Ya, sekarang yang tidak ada yang lebih layak kita ikuti perintahnya kecuali para pewaris seperti beliau-beliau, para kiai, para aulia dan sholihin. Ada perintah yang unik dari Ki Khalil As'ad dan para kiai, yaitu setiap jamaah, khususnya orang Situbondo dan sekitarnya, membuat nasi gulung. Nasi gulung itu adalah nasi yang dibungkus daun pisang biasanya, kemudian digulung sehingga dinamakan nasi gulung. Tapi tidak boleh membuat cukup satu keluarga, tidak. Misalnya satu keluarga isinya 4 orang, maka harus dilebihkan 2 porsi sampai dengan 3 porsi. Khusus untuk jamaah yang dari luar, dari jauh, barangkali nanti tidak sempat membawa bekal, maka itu akan dimakan bersama pada saat acara nanti. Selain itu juga beliau memberikan kesempatan kepada para penyumbang nasi bungkus utamanya yang nanti akan dibagikan kepada khususnya jamaah luar kota. Dan nasi bungkus itu harus dibungkus dengan daun pisang karena supaya tahan. Kan dikoordinir pada malam hari. Perkiraan jam 11 sampai jam 12. Nah, itu kan harus bertahan selama paling tidak 12 jam.
Sampai berakhirnya Filosofinya acara nasi gulung nasi itu ya, gulung kuat itu tadi. kuat, tahan, karena itu ada cara tersendiri supaya tahan. Nah itu kemudian niatan selanjutnya adalah ingin membahagiakan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan niatan-niatan lainnya itu ada 9 yang pada intinya perkumpulan ini tidak atas nama kelompok tertentu, tidak atas nama tokoh tertentu, tidak atas nama organisasi tertentu, tapi kita bersama-sama memohon bermunajat kepada Allah. Ini adalah majelisnya Kanjeng Nabi. Suatu waktu saya melihat kutipan video percakapan antara Ke Tamim Sufyan dengan Ke Syainuri Sufyan. Terjadinya di mana? Di Mekah kan itu? Di Mekah. Nah, di Mekah. Ada seorang ulama, Syekh bertanya, buat apa mengumpulkan ratusan ribu orang itu di suatu tempat? Itu jamaahnya siapa? Oh, ini bukan jamaahnya siapa-siapa ini. Ini jamaahnya Kanjeng Nabi, ini majelisnya Kanjeng Nabi, ini semuanya hamba Allah. Kalau begitu saya cocok. Akhirnya Syekh tersebut taslim terhadap ikhtiar para ulama, karena atas namanya bukan pribadi-pribadi individu, tokoh-tokoh tertentu, atas namanya bukan kelompok-kelompok tertentu, tapi atas namanya langsung Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian. Apakah sudah ada informasi Pak Yai, tokoh-tokoh yang sudah terkonfirmasi bisa hadir? Beliau ini sedikit demi sedikit kan sudah semakin dekat ini. Undangan-undangannya juga sudah disebar di berbagai tempat dan beberapa pengasuh-pengasuh pesantren, tokoh-tokoh masyarakat di seluruh Indonesia. Alhamdulillah. Tapi ya nanti konfirmasi itu sudah disiapkan nomor-nomor. Kalau yang sangat sepuh itu hanya dimintai doa. Rasanya itu kayak gimana kita kalau mengundang kayak yang terlalu sepuh ya. Tapi kalau misalnya hadir ya tetap akan menjadikan kebahagiaan buat kita semua yang hadir. Kalau rangkaian acaranya sendiri, kegiatannya sendiri nanti dari pagi ya? Sampai jam 6 pagi, jam 9 pagi. 9 pagi. Itu apa saja Pak Yai kalau boleh disampaikan? Ini belum mengerucut masih untuk yang secara detail ya. Untuk acaranya mungkin nanti semakin dekat akan nanti semakin ada dampak yang diharapkan ini Pak Yai dengan di Solana sendiri, lalu dilaksanakannya sendiri haul Nusantara ini, haul Masaih ini, itu untuk khususnya Kabupaten Situbondo ini. Harapannya itu gimana Pak Yai? Ya 9 niat tadi yang sebagiannya sudah disebut oleh Kiai Miftah itu sudah sebetulnya bagian dari keinginan dan cita-cita. Karena niat itu kan wa innama likulli imri'in ma nawa, Nabi bersabda itu setiap orang akan meraih apa yang menjadi niatannya. Itu kan yang diharapkan. Andaikan satu niat saja itu diperoleh, mendapat ridho Allah dan mendapat ridho Nabi Muhammad, itu sudah luar biasa itu. Apalagi yang lain-lain menjadi, andaikan satu saja itu dianugerahkan oleh Allah, sangat-sangat tidak rugi, malah untung melibatkan orang sebanyak itu untuk berkumpul bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dampaknya pasti besar, selain dampak spiritual, sosial, juga ekonomi mungkin yang UMKM kita bisa berkontribusi di situ ya Pak Yai ya. Terus masyarakat juga bisa jadi ladang ladang amal lah. Misalkan ada jamaah dari luar kota, bisa toilet di rumah bisa dipakai, itu harapan kita semua. Jadi kita menjadi tuan rumah yang baik begitu. Jadi seandainya rumah saya di kota ya, saya persilahkan rumah tapi ini rumah saya di desa Pak Yai. Jauh dari lokasi. Kita harapkan juga masyarakat Situbondo itu mendukung acara ini ya, dengan hal sekecil itu mungkin mempersilahkan tamu-tamu kita dari luar kota itu bisa bisa singgah lah, istirahat minimal, karena memang kalau sampai sesuai yang kita harapkan atau kita prediksi sampai ratusan ribu yang hadir, itu tentu
tempat istirahat, Membutuhkan. toilet, tempat Ya. mandi itu dibutuhkan. Ya, kita juga harap masyarakat yang ada di lingkungan kegiatan itu bisa gotong royong, kita menjadi tuan rumah yang baik lah gitu nggih, Pak Yai. Harapannya begitu. Ya. Pesan nih, Pak, pesan utama untuk kami masyarakat Situbondo, baik itu konteksnya Selawat Naria, Itisolana maupun Haul Masaih ini. Mungkin dari Pak Yai dulu. Ya, harapannya tentu kita masuk ke dalam bagian dari orang yang gemar bersalawat kepada Nabi. Ini menjadi menjadi aset besar kita di dunia dan di akhirat, itu yang paling utama. Keterlibatan kita bersama cita-cita para masyayikh, yang mana kita orang kecil, barangkali dengan terlibat ini, kita menjadi bagian dari cita-cita mulia para beliau-beliau itu untuk kebaikan dunia dan akhirat, terutama kebaikan Indonesia ini, negara kita tercinta, dan untuk kebaikan seluruh anak cucu kita nanti. Makanya pesan kami secara pribadi, niatnya yang baik, niatnya yang mulia, dan ajak sahabat-sahabatnya, teman-temannya untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Kalau bisa ya juga bisa menghadiri acara nanti di tanggal 19 Juli ini di alun-alun Kabupaten Situbondo. Saya kira seperti itu. Mungkin orang menambahkan. Yang kita ingin raih adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Sebanyak-banyaknya kita berupaya untuk memberikan manfaat yang luas, khususnya kita sebagai tuan rumah, bagaimana kita berharap kemuliaan dari Allah dengan memuliakan tamu-tamu yang datang ke Situbondo. Yang kedua, kita ingin mendapatkan pertolongan yang pasti dari Allah dengan cara memberikan pertolongan kepada orang lain. Karena Allah janji melalui dawuh Kanjeng Nabi, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhih. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong hamba yang lain. Sehingga kalau menurut sedangkal pemahaman saya, kalau kita ingin memastikan pertolongan Allah kepada kita, maka pastikan kita ahli juga menolong orang lain. Kami mengajak seluruh masyarakat se-Indonesia maupun yang ada di luar negeri untuk bersama-sama kompak yang tidak punya udzur untuk hadir pada Haul Masyayikh ini, yang perkiraan menurut Ki Khalil As'ad itu akan dilaksanakan 10 tahun sekali. Oleh karena itu momentum yang luar biasa ini mari kita manfaatkan. Namun bagi yang punya udzur atau sedang sakit dan sebagainya, semoga juga mendapatkan keberkahan yang luar biasa ini. Kami sangat berharap acara ini betul-betul dapat terlaksana dengan lancar, para panitia terus-menerus bekerja maksimal sehingga dalam konteks acara, persiapan, dan segala sesuatunya diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Yai Lora sudah bersedia hadir, menghadiri undangan kami. Kehormatan untuk kami bisa di hari panjenengan semua. Terima kasih. Sahabat Pelita, itu informasi yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi yang disampaikan oleh beliau bisa menjadi pencerahan dan menjadi semangat kita untuk hadir di acara Haul Masyayikh ini, dan kita bisa menjadi tuan rumah yang baik. Kabupaten Situbondo, mari kita branding yang baik, menjadi tuan rumah yang baik dengan kontribusi yang mulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.